Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nongol lagi nih si korban bootloop. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Di kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan cara untuk mengakses Google Translate dengan lebih cepat dan tanpa harus membuka aplikasi Google Translate-nya. Bahkan kita tidak perlu menginstal aplikasi Google Translate-nya itu sendiri. Saya sudah membuat shortcut dari task yang akan kita bahas kali ini. Jadi dengan shortcut ini kita tinggal menyentuhnya saja, kemudian kita mengucapkan kalimat atau kata-kata yang akan ditranslate ke bahasa yang kita tentukan. Di sini sebagai contoh saya menggunakan auto detect bahasa untuk ditranslate ke bahasa Indonesia. Nanti teman-teman bisa mengotak-atik sendiri, merubah-rubah bahasa mana yang mau dipakai, misalnya dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, atau bahasa-bahasa yang lain. Ini kita tinggal sentuh aja terus kita ngomong ya. How are you? Apa kabarmu? Wo aini. Aku mencintaimu. Gan bate. Semoga beruntung. Aing hayang dahar. Aku ingin makan. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini juga bisa kita jadiin aplikasi teman-teman. Nanti link project sama link aplikasinya saya selipin di deskripsi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak punya aplikasi Tasker terus pengen nyobain, boleh deh dicobain tuh. Mungkin kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan atau tidak kompatibel aplikasinya, ya mohon maaf, ini cuman sekedar percobaan saya aja. Tetapi yang saya coba di beberapa HP di rumah saya ini semuanya bisa jalan dengan baik gitu. Oke, untuk yang contoh aplikasinya kayak gini teman-teman. Nanti teman-teman bisa bikin sendiri, terserah pengaturannya mau kayak gimana. Nah ini yang ini nih. Cara kerjanya sama kayak yang shortcut tadi, kita tinggal sentuh gambar mic-nya kemudian kita ngomong kayak gini. Chicken. Ayam. Go to school. Pergi ke sekolah. Kalau misalnya teman-teman ngerti bahasa-bahasa yang lainnya silahkan dicoba aja sendiri. Kalau saya cuma taunya bahasa Inggris, itu juga cuma sedikit doang. Nanti teman-teman di sini juga bisa merubah-rubah sendiri bahasanya yang mau digunakan yang mana. Nanti saya tunjukkan caranya kayak gimana. Ya udah, kita langsung capcus aja ke aplikasi Taskernya ya. Buka dulu aplikasi Taskernya, Bang. Untuk kali ini teman-teman langsung download aja scriptnya ya. Soalnya kalau kita ngebahas satu persatu susunan actionnya itu kan agak banyak, jadi bisa memakan waktu yang lumayan cukup lama. Jadi kalau misalnya teman-teman udah download, langsung aja kita import, tekan di salah satu project di bawah yang deretan bawah nih, tekan agak lama, terus kemudian kita pilih yang import project. Terus kita arahkan ke folder download dengan menekan tombol panah yang di atas ini nih. Terus kita buka folder download, lalu cari yang tulisannya kamus. Nah yang ini. Nah kalau sudah terimport, teman-teman akan mendapatkan 2 task dan 1 scene. Oh yang ini, yang pop up ini nggak kepake, kita buang aja. Nah, kalau teman-teman mau membuat shortcut seperti yang tadi di review di awal, teman-teman pakainya yang Trans Auto Task. Terus kalau misalnya teman-teman mau merubah bahasa yang digunakan, teman-teman buka aja task ini, diklik. Lalu kemudian yang dirubah itu action yang nomor 3 dan nomor 4. Untuk action nomor 3 itu adalah translate ke bahasa tujuan. Jadi misalnya dari bahasa lain ke bahasa Indonesia. Nah itu simbolnya itu ID. Terus untuk yang nomor 4 itu adalah source atau sumber bahasa yang akan ditranslate. Saya kan pakai yang auto tuh, tadi itu auto detect. Misalnya teman-teman mau translate bahasa Indonesia ke bahasa Inggris misalnya. Jadi yang teman-teman rubah itu nomor 3-nya jadi bahasa Inggris dan nomor 4-nya jadi bahasa Indonesia. Kita klik aja actionnya, terus
Di bagian to-nya itu kita rubah ke kode bahasa Inggris. Kode bahasa Inggris itu EN gitu. Udah, cuman gitu doang. Terus balik lagi. Dan nomor 4-nya diganti ke kode bahasa Indonesia. Kode bahasa Indonesia itu ID. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau melihat kode-kode bahasanya, ada di nomor 1 dan nomor 2. Nih kita buka nomor 1. Nah, ini nama-nama negaranya ya. Terus kalau yang nomor 2 itu nama-nama kodenya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan kode dan bahasanya. Misalnya teman-teman mau menggunakan bahasa Afrika misalnya. Dia ada di urutan yang kedua. Berarti untuk kodenya ada di nomor 2 ini. Urutan kedua itu AF. Berarti untuk bahasa Afrika itu kodenya AF. Begitu juga untuk bahasa-bahasa yang lain, teman-teman urutkan saja sesuai dengan urutannya. Bahasa apa, di urutan berapa. Nah, kemudian disamakan dengan di action nomor 2 ini, dicari urutan keberapa. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, jika teman-teman mengganti bahasanya, teman-teman juga harus mengganti pengucapan yang dikeluarkan oleh HP kita supaya nanti kedengarannya nggak aneh gitu. Jadi misalnya dari bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Arab, tapi text to speech-nya itu menggunakan bahasa Indonesia, itu nanti kedengarannya akan aneh sekali. Nah, untuk merubahnya, teman-teman cari yang action say, teman-teman klik, kemudian teman-teman sentuh yang gambar kaca pembesar itu tuh yang di engine voice. Ini kan di saya kan text to speech Indonesia tuh tadi karena dari auto detect language ke bahasa Indonesia. Jadi yang diucapkan oleh HP kita itu bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya teman-teman tadi merubah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, maka di bagian action nomor 17 ini kita harus ganti engine voice ini ke bahasa Inggris. Kita sentuh yang kaca pembesarnya, kemudian kita klik yang speech service by Google ini. Kemudian kita pilih yang pengucapan bahasa Inggris. Nah, kita pilih yang English USA aja. Nah, terus kalau udah dipilih kita kembali. Jadi dua hal itu aja sih yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengganti bahasa, itu ada di nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 4 itu adalah sumber bahasa. Kemudian nomor 3-nya itu mau ditranslate ke bahasa apa. Dan kalau misalnya teman-teman mau melihat kode-kode bahasanya ada di nomor 1 dan di nomor 2. Kemudian teman-teman harus menyesuaikan pengucapan yang dikeluarkan oleh HP kita sesuai dengan bahasa yang akan diucapkan. Oke, itu untuk yang menggunakan shortcut. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk membuat aplikasi, teman-teman beralih ke yang scene ini. Terus teman-teman buka aja scene-nya. Nah, task yang dipakai buat aplikasi ini adalah task yang kita rubah-rubah tadi tuh bahasanya. Tadi kan yang awalnya kan saya pakai bahasa auto detect ke bahasa Indonesia. Kalau misalnya teman-teman ganti ke bahasa lain, maka nanti kalau misalnya dijadikan aplikasi, maka itu akan sesuai dengan bahasa yang teman-teman rubah tadi. Jadi untuk keterangannya teman-teman rubah aja. Cara merubahnya teman-teman klik tuh yang tulisan auto detect language-nya. Kemudian teman-teman ganti yang bagian teksnya yang ini dihapus. Kemudian dirubah tadi Inggris ya, Inggris to Indonesia misalnya. Terus kalau misalnya teman-teman mau ganti warnanya, teman-teman bisa ganti yang bagian text color. Terus besar kecilnya tulisan ada di bagian text size. Nah, kalau misalnya sudah dirubah, teman-teman klik kembali. Nah, dia akan berubah tulisannya kayak gitu tuh. Terus kalau misalnya teman-teman mau lihat-lihat bagian-bagian yang lain, silahkan dirubah-rubah, dicoba-coba aja, nggak bakal error kok. HP-nya paling yang error aplikasinya aja, tapi nggak bakalan sampai error ke sistem HP ya. Jadi nggak usah takut buat mencoba-coba merubah-rubah. Terus kalau misalnya iseng-iseng mau bikin sendiri atau menambahkan, nggak apa-apa, nggak bakal ngaruh ke HP teman-teman.
Kemudian yang terakhir adalah ini keluar dulu. Kalau misalnya teman-teman mau membuat project ini menjadi aplikasi, teman-teman tinggal klik lama aja di project ini, terus kemudian pilih yang export, lalu pilih yang as app. Nah, kemudian di bagian package-nya itu teman-teman kasih nama. Nah, ini contohnya kayak begini yang udah ada. Untuk yang bagian com dan Google itu harus tetap ada. Nah, di bagian belakangnya teman-teman boleh ganti. Kemudian untuk bagian launch tasknya, teman-teman klik kaca pembesar, terus pilih yang translate auto launch. Nah, kalau udah tinggal klik kembali, kemudian proses ekspornya akan dimulai. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, udah selesai. Kalau misalnya teman-teman mau menginstal langsung di HP teman-teman, tinggal diklik aja tuh yang gambar Androidnya tuh yang gambar putih. Terus tinggal ikutin aja, nanti langkah-langkahnya secara otomatis akan muncul. Kemudian kalau misalnya teman-teman mau membagikan aplikasi yang teman-teman buat, itu tersimpannya ada di folder Tasker. Teman-teman buka file Explorer, kemudian cari folder Tasker. Nah, dia ada di folder Factory, terus di folder Kids. Nah, itu tuh ada di salah satu yang inilah. Kalau misalnya teman-teman belum pernah membuat, pasti cuma ada satu yang nongol di situ. Oh ya, untuk membuat aplikasi teman-teman harus menginstal app Factory. Itu udah pernah kita bahas ya di video saya yang membahas cara membuat aplikasi dengan Tasker. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, silahkan disimak videonya. Kayaknya untuk saat ini segitu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa tuh kalau yang belum subscribe, di subscribe ya. Ya udah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.